Nah, antara zaman itu sampai 2014 terjadi, dia berani menyampaikan sejarah al-halat. Hanya mengatakan, ana al-haq, la fi jubati illallah. Dia menuangkan surah Al-Anbiya ayat 25. Ana al-haq, saya adalah kebenaran, artinya saya Allah. Kan di situ artinya tidak ada Tuhan kecuali saya. Nah gitu, surat Al-Anbiya ayat 25. Artinya beliau al-halat itu, Pak, mohon maaf. Muncul kama itu, al-halatnya sudah fana, Pak. Sudah fana. Sifat basariyahnya itu sudah keluar dari ruhaniyah. Sudah nggak ada. Sifat manusiawiahnya beliau itu sudah tidak ada. Kembali kepada aqaid seket. Kembali kepada sifat wajibnya Allah. Mulai wujud sampai mutakaliman. Wujud sifat wajibnya siapa? Allah toh. Yakin sampean? Oke. Kebalikan sifat wujud adalah sifat adam. Wujud kebalikan adalah adam. Artinya tidak wujud. Itu menjadi sifat wajibnya makhluk termasuk kita manusia. Berarti asal kita tidak wujud, secara syariat dikatakan wujud karena diwujudkan sing moho wujud. Paham nggih? Bisa diterima kalau ini semua kalangan. Jikalau kau ingin bertemu Allah, kembali ke asalmu. Asalmu apa? Tidak wujud toh? Kembali tidak wujud. Anda harus yakin, seyakin-yakinnya diri Anda tidak wujud. Kalau ini kembali loh ya, ke asal. Disitulah Anda akan tahu sebenarnya yang wujud. Akhirnya al-halat dawuh ana al-haq. La fi jubati illallah. Di dalam jubah saya tidak ada kecuali Allah. Berhubung pada saat itu kalangan belum sampai pelajaran di situ menuduh bahwasanya al-halat mengikrarkan diri sebagai Allah. Ini tertuang, kita diingatkan di dalam surah Al-Anbiya 29. Siapa yang berani mengatakan ini, maka dia termasuk golongan orang syirik. Ini yang dijadikan oleh orang awam bahwasanya al-halat itu telah menyekutukan Allah. Dia mengikrarkan diri sebagai itu Tuhan. Kalau sudah seperti ini, maka hukum syariat berbicara wajib dibunuh. Nggih mboten? Terjadi al-halat kedua, yaitu di Indonesia Syekh Siti Jenar. Mboten nggih? Bapak Ibu, itu yang nekat untuk mengatakan kebenaran di dalam, dikeluarkan di tengah umum. Akibatnya seperti itu. Padahal benar itu sebetulnya. Al-halat Syekh Siti Jenar dirinya sudah tidak merasa ada sudah. Yang berhak mengatakan itu hanyalah Allah. Berhubung sudah nyata Allahnya, akhirnya muncul kalimat itu. Para alim ulama yang sudah sampai makrifat pada Allah pada zaman itu sampai 2014 gak berani. Ketika muncul tahun 2014, mohon maaf jenengan yang tidak mengenal YouTube, buka YouTube. Banyak di antara orang-orang yang sudah sampai di situ berani mengatakan di medsos. Ya, udah berani. Beliau Kiai Haji Sirot, siapa? Akil Sirot. Dulu waktu ketika menjabat PBNU pusat belum pernah berfatwa. Setelah tidak menjabat, sekarang diperintahkan Allah untuk melakukan. Banyak Buya Sakur, banyak lagi, masih banyak lagi. Sebab sudah sampai pada waktu yang ditentukan Allah. Harus ini digelar. Pertanyaannya, apakah Rasulullah dulu juga mengajarkan dengan terang-terangan? Buka di dalam surah Al-Hijr. Ya, ayat 94 sampai 99.
Surat Hijr 94 sampai 99 itu surat yang terakhir. Di situ dikatakan ketika Rasulullah mendakwahkan dinul haq ini dengan terang-terangan, tetapi beliau mendapatkan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dihina, dicaci oleh kaum Taif. Bahkan dikatakan wa aktsaruhum la yu'minun. Banyak yang menolak pada saat itu. Inilah Bapak Ibu yang kami jadikan sebagai rujukan mengapa saya berani mengatakan dinul haq di tengah-tengah umum. Dan ini saya jadikan sebagai hujjah saya untuk mengatakan tentang masalah ini. Itu kita di zona belum mengenal Allah. Terus persyaratannya kita masuk pada substansi inti daripada pengajian bareng malam hari ini adalah apa syaratnya kita untuk bisa bertemu Allah. Dibuka Bapak Ibu dalam surah, saged kula hapus nih. Masalahnya terlalu besar papannya ini. Alhamdulillah nggak ada masalah. Nggih, mohon maaf Bu, backsis saya sebetulnya di pemerintahan, di pondok. Cuman masyarakat menghendaki saya untuk ikut mencalonkan. Mohon maaf Bu. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ada dua syarat yang harus sampai bawa. Bila mana Anda rohaniah bertemu, ingin bertemu Allah. Aku punya jaminan Pak, punya jaminan. Kalau jaminan ini nggak benar, boleh saya sampean ke Mojokerto, bawa kotoran di buntel kresek, sampean tapukno rai kula. Enak ya? Jaminan. Kalau nggak benar ini, kalau nggak benar. Wa man kana yarju liqa'a rabbi, pertama falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, umat Islam Tuhannya namanya Allah. Maka dua syarat harus diajukan. Sama Pak, saya ingin mendapatkan dana DD, dana ADD, dana BKD. Harus ada proposal Pak. Ibu nggih, ada proposal. Ada proposal. Saya menduda 2 tahun Bu. Ya. Ada proposalnya. Lah proposal kita itu berdasarkan musyawarah di tingkat desa. Kita ajukan ke kecamatan, lewat kecamatan, terus kita masukkan ke kabupaten. Itu persyaratan ya. Kalau kita bicara tentang pemerintahan untuk mengalirkan dana itu. Apalagi di luar dana sumber DD dan ADD yang disebut BKD itu. BKD itu bantuan keuangan desa. Ada persyaratan semuanya. Itu tidak akan cair manakala tidak ada pengajuan. Sama. Kita tidak akan bertemu terhadap Allah manakala persyaratannya tidak kita cukupi. Apa yang harus kita cukupi? Udah. Sampai yakin atau tidak yakin apa yang kukatakan, pasti yakin. Manusia diciptakan Allah. Itu unsur pertama jasmani, unsur kedua adalah rohani. Sampai percaya atau tidak, wajib percaya. Kalau disebut manusia itu juga terdiri jasmani juga rohani. Bila mana ada manusia, tidak ada rohaninya, hanya jasmani, itu disebut apa Pak? Hah? Ada jasmani, tapi nggak ada rohaninya. Dua hal ini disebut manusia tidak bisa dipisahkan. Udah, ini jawaban mengapa di agama Islam surat Al-Baqarah 208 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu
udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kesempurnaan Islam itu ada di 4, Pak. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Syariat Rasulullah mengajarkan untuk didik jasmani ini supaya berakhlak istimaiyah hablum minan nas. Hakikat lewat Rasulullah mendidik ruhaniyah khusus supaya ruhaniyah sampai berakhlak ilahiyah hablum minallah langsung. Ini paketan masing-masing. Berarti jasmaniyah dididik kita di dalam hukum syariat. Rohani kita dididik Allah lewat hukum hakikat. Dan inilah kesempurnaan Islam. Makanya di situ dikatakan, masuklah kau wahai orang-orang yang beriman di dalam agama Islam dengan sempurna. Islamnya sudah sempurna, Pak. Tapi keislaman kita sebagai manusia mayoritas kurang sempurna. Kalau di Mojokerto disebut Islam KTP. Islam jasmani, ruhani belum Islam. Itu udah apa 2 syarat di situ. Pertama, pun sampai iling-iling. Ini untuk siapapun boleh. Artinya untuk orang yang belum masuk thariqah pada kumpulan thariqah, atau untuk seseorang yang sudah lama di dalam dunia thariqah. Siapapun boleh ini. Kalau boleh saya katakan, mohon izin Bu ya, boleh ini untuk orang Nasrani, orang Hindu Buddha, boleh. Tidak hanya untuk umat Islam. Pertama adalah, sehingga mengapa ayatnya kan gini, wa man kana yarju liqa rabbi. Rob itu maknanya Tuhan. Nek Tuhan berarti umum. Wa man kana yarju liqa rabbi. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Nek Islam Allah, nek Nasrani Allah, gitu nggih, dan lain sebagainya. Berarti ayat ini tidak hanya untuk umat Islam, untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh agama. Karena ayat ini pakai Rob. Kecuali kalau surat Al-Ankabut tadi ayat 5 pakai Allah, berarti khusus umat Islam. Fal ya'mal amalan sholihan. Lakukanlah perbuatan yang soleh, yang bagus. Perbuatan yang mana Pak dikatakan bagus itu? Kalau dunia syariat, perbuatan bagus itu perbuatan yang timbul yang dilakukan oleh jasmani lah gitu ke? Termasuk sholat, zakat, zikir, haji dan lain sebagainya. Itu perbuatan yang baik, menyantuni anak yatim, melayani masyarakat, membikinkan bertanda tangan, nyetempel apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya, ini termasuk amalan sholihan. Bagus toh? Pokoknya manfaat bagi umat ikis bagus. Ternyata Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan yang bertemu Allah, jasmani apa rohani? Ruhani. Berarti amalan sholihan ini cenderung untuk perbuatan rohani kita. Mana perbuatan rohani yang dikatakan bagus itu yang bagaimana? Kita merujuk kepada visi dan misi Kanjeng Nabi, para Rasul. Surat apa? Tolong nanti di cross check. Ayatnya gini. Saya lupa pas ayat ini. Ani budulloha, mengarahkan ruh ya pada Sang Yang Tunggal. Aku mengatakan Sang Yang Tunggal bahasa umum loh nggih, bahasa umum. Kalau bahasa khusus Islam, Allah ini. Arahkanlah ruhaniamu pada Allah. Pada Allah.
Terus bagaimana caranya mengarahkan ruh pada Allah? Anik budu itu bisa saya terjemahkan iman. Sumastaqomu. Kalau kau sudah beriman bahwasanya Allah ikut Tuhanmu, beriman bahwasanya Allah itu segala-galanya sebagai Tuhanmu, maka condongkanlah ruhaniyahmu itu hanya padanya. Contoh. Ini contoh. Jasad kita sholat. Ini yang disebut anik budulloha. Ruhaniyah sampan ini sadar dan menyadari, kan gak ngucap Pak. Yang mendirikan, merukukkan, mensujudkan, mendudukkan, mensalamkan, membaca Fatihah dan rukun-rukun sholat itu. Ruhaniyah sampan merasa adanya hidup Allah dalam diri sampan yang menggerakkan. Ini maksudnya anik budulloha. Dan ini diterangkan Rasulullah dalam hadis tentang ihsan. Bagaimana Rasulullah menyebutnya? Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau sholat, hatimu harus merasakan seakan-akan kau bisa melihat Allah. Allah yang konteksnya bukan nama Pak. Allah yang konteksnya itu adalah yang memiliki nama. Saya namanya Mukhlason Bu ya. Ibunya siapa? Bu Mia. Nah, keponakan saya juga namanya Miang ya. Saya dikasih kenal pada bapak sini. Gus, buka desnya namanya Bu Mia, tapi belum bertemu. Bisakah saya mengangan-angan yang memiliki nama Bu Mia itu orangnya ini? Gak bisa Pak. Sebab kami belum bertemu langsung. Gak bisa. Bisakah kita ketika sholat belum bertemu Allah tahu bahwasanya Allah di depan kita? Gak tahu Pak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah katakan, saya ini lebih dekat daripada urat nadimu. Berarti bisa di depan, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di belakang, di dalam, di luar. Tapi mengapa kita tidak tahu? Jawabannya sederhana. Karena saya masih kenal Bumia sebatas nama. Umpama saya belum kenalan, ketemulah saya di alun-alun Purbalingga, ketemu ya, makan jejer dengan saya. Apa mungkin saya bisa menyangka bahwasanya ini Bumia sakit? Gak bisa. Mohon maaf Bu, saya nggak lulus SD Bu, nggak punten, tidak pernah sekolah Bu. Saya cuman dari pesantren ke pesantren gitu aja. Tapi ijazah pesantren di saya itu bisa untuk dijadikan persyaratan mencalonkan kepala desa. Alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Okay. Pun tak teruskan. Terus bagaimana caranya saya bisa bertemu Ibu Mia? Otomatis orang yang mengenalkan saya di sini, orang yang sudah tahu rumahnya, wujudnya Bu Mia, saya diajak ke rumahnya. Alhamdulillah malam ini justru beliau menjemput saya Pak. Bertemu, nah ini anugerah yang paling besar terhadap saya. Sungguh anugerah dari Allah yang paling besar. Sama jenengan ketika di dunia ini, konteksnya Solo itu kan mendatangi Allah untuk bertemu. Sampai mati tidak bisa, maka Anda akan dijemput Allah. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi Allah sendiri yang menuntun ruhnya itu untuk kesinggasana Allah. Enak Pak nggih? Enak. Tapi itu namanya ngerepot no Gusti. Ya datango. Udah kita mengalir aja. Duh. Kalau saya sudah bertemu langsung sama Bu Mia, sudah tahu wujudnya. Mohon maaf Bu, mohon izin nanti bila mana saya di rumah membayangkan Ibu, saya kecap mohon izin ya.
Aku yakin sakedep. Nggak usah butuh waktu 5 menit. Saya teringat Bumia. Terus itu bagi orang yang sudah pernah bertemu Allah, dimanapun jenengan berada, tidak bisa frekuensi ruhania sampai ini putus. Di dalam sholat pasti bertemu. Ketika jenengan di kantor bertemu. Dimanapun jenengan berada, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Al-Baqarah ayat 115. Dimanapun kau berada, pasti kau akan menghadap wajahnya Allah di situ. Bahasa meripih luar biasa Pak kalau sudah bertemu kekasih yang namanya Allah. Lawang kalau bertemu kekasih namanya Bumia aja begini, apalagi bertemu Allah. Iku laksana Pak Bu ya. Mohon maaf. Persyaratan pertama fal ya'mal amalan solihan. Secara ringkas, zikirkanlah ruhaniyahmu, zikir sirul asror. Zikir yang dilahirkan lewat tauhid la ilaha illa anta. Di dalam thariqah kita dulu, zikir yang dikeluarkan siri itu dari tauhid la ilaha illa huwa. Huwa artinya dia Pak ya. Kalau kita bicara tentang dia, apa di lokasi? Di sana jauh. Dia. Makanya kita terus memanggil Allah. Panggilan itu Allah. Karena kita belum tahu Allah. Jadi Bapak di sini Sohibul Bait berhubung dekat pada Bumia, tidak menghantarkan saya ke rumah beliaunya. Saya mesti panggil terus. Bumia dan lain sebagainya. Tapi tidak dong saya. Sama. Lah bisanya dong saya harus ke rumahnya beliaunya. Saya harus ke rumahnya Allah. Saya harus bertemu Allah. Dengan cara dibukalah zikir sirul asrar. Yaitu zikir yang tanpa ngucap. Allah tidak terucap. Tapi dengan rasa. Rasa itu di dalam telengi hati Pak. Rasa itu iman. Mengimani bahwasanya semua apa yang timbul dalam diri saya dan di luar diri saya semata-mata itu karena Allah. Al-Baqarah ayat 115 menegaskan bahwasanya makhluk mulai jagat timur, sana aku bingung, sana barat, sana timur. Terus Sohibul Bait barat sana, timur sana. Mulai jagat timur sampai jagat barat sana. Makhluk sekecil apapun, contoh atom, bisanya bergerak, yang menggerakkan adalah hidup. Hidup itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatiku sadar dan menyadari, merasakan gerakan yang timbul di diri saya, entah mengucap, bergerak, rukuk, sujud, duduk, sambung terus pada sang yang hidup di situ dalam diriku. Ini yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Manakala munculnya zikir sirul asrar, zikir tanpa ngucap, yaitu rasa tadi, mudahnya didorong oleh zikir sir di dalam thariqah. Mengapa tidak itu dikumandangkan? Silakan. Walaupun kuncinya di sirul asrar. Wes, itu pertama. Yang kedua, syarat yang kedua ini Pak, yang diabaikan sering oleh teman-teman zikir. Sering teman-teman zikir yang tidak diajukan persyaratan yang kedua. Apa itu? Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wajib bagi kamu ketika solo melepaskan keakuanmu yang solo. Bisa. Ojo rumangsa, jangan rumangsa kamu yang bisa zikir. Lepaskan rasa keakuanmu itu. Inilah yang disebut dalam tauhid proses tahalli. Yaitu proses membersihkan rasa iman keakuan dirinya yang berkholwat, yang berzikir tersebut. Kalau jenengan sudah melepaskan ini, maka hakul basiroh, ainul basiroh, hakul basiroh, pertemuan mesti terjadi. Insya Allah. Mesti terjadi. Sebab ketika siapapun ruhaniyahmu sudah melepaskan cinta terhadap selain Allah, maka disitulah Anda akan menjadi kekasih
Allah, diterima. Ali Imran ayat 31 dibuka. Di situ dikatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin dijadikan Allah sebagai kekasih, artinya cintamu diterima oleh Allah, maka ikuti saya, kata Rasulullah. Ikuti yang bagaimana? Yo lakukan 2 syarat tadi. Jikalau 2 syarat itu sudah kau ajukan, maka yuhibbukumullah. Allah dawuh, cintamu diterima Allah. Karena kau sudah melepas cinta rohaniyahmu terhadap selain Allah. Sehingga aku mencintai seorang istri itu karena Allah. Mencintai anak karena Allah. Mencintai jasad terhadap kesenangan dunia karena di situ karena Allah. Inilah Rasulullah. Sehingga anak istri tidak ditinggalkan, pekerjaan tidak ditinggalkan, cuman rohaniyah berkasih mesra terhadap hidup yang ada di situ. Paham nggih? Inilah teladan Kanjeng Nabi. Maten teladan Kanjeng Nabi. Wis persyaratan ini, maka saya pastikan Anda akan sampai pada makom musyaha. Yang Allah tadinya gaib pada diri kita, Allah nyata terhadap diri kita. Karena mata ruh kita yang disebut ainul basyirah, hijabnya sudah dibuka. Apa hijabnya itu tadi? Selain Allah, cinta selain Allah yang bersarang dalam hatiku sudah keluar. Itulah proses tahalli, kemudian tajalli. Apa yang nyata, yang ada, semuanya adalah Allah. Akhirnya muncullah la maujudan illallah. Kalau sudah di titik niki di wilayah ini, maka itulah berlakunya surat Al-Anbiya ayat 25. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Aku siapa? Hidup itu. Aku Allah itu. Makanya setelah ayat ana, kalimat ana, ada kalimat terusnya. Fa'budun. Ajaklah anak istrimu untuk menyembah hanya pada Allah. Pun niki wau materi ini persyaratan bisa bertemu Allah. Oleh sebab itu teman-teman saya, saudara saya, dimanapun penjuru Anda, baik yang sudah masuk di thariqah maupun belum, boleh untuk melaksanakan dan mengamalkan syarat 2 ini. Saya dimasukkan di pemerintahan, di pemerintah yang paling bawah, banyak pelajaran yang kuterima. Banyak sekali. Awalnya mohon maaf Bu, kami bodoh terkait ilmu tentang pemerintahan. Sebab memang nggak ada sekolahannya Pak. Saya yakin mereka-mereka mayoritas yang mencalonkan di situ itu awalnya nggak ngerti ilmu pemerintahan. Tapi setelah kita dilantik ada istilah BIMTEK ya. Jadi pelajaran-pelajaran dari daerah, kabupaten mendidik terhadap kepala desa baru tentang kepemerintahan supaya nanti ketika alokasi dana itu kita tidak salah untuk mentasarufkan. Nah, termasuk saya bodoh dengan hal itu. Akhirnya mohon maaf Bu, kami di BIMTEK di sana itu tidak cukup 1 kali 7 hari. Akhirnya 3 bulan di BIMTEK lagi. Nah, semata-mata itu pemerintah supaya kepala desa paham untuk tentang masalah bagaimana aturan-aturan di tingkat pemerintah desa begitu. Alhamdulillah lama-kelamaan paham dan begitu seterusnya. Saking pahami sering saya tinggal ngaji. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan materi malam hari ini adalah syarat mutlak 2 ini harus dipegang siapapun ya. Boleh Anda walaupun syariatnya tipis, belum pernah ke thariqah, jenengan itu mengamalkan sirul asrar. Saya nanti yang bertanggung jawab manakala ada yang mengatakan itu salah. Enggak, karena umur sampai itu pun sepuh Bu. Sepuh. Sampai kapan meninggal kan nggak tahu. Nggak tahu. Kita tinggal berapa tahun hidup di dunia ini. Sementara kita belum bertemu Allah. Apa akibatnya nanti kalau kita sudah meninggal? Wa man kana fiha wa ma apa?
Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia ini ruhaniyahnya masih buta terhadap Allah alias belum bertemu, kok ya sudah meninggal, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallus sabila, dan jalannya kita lebih tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu saya berpesan, tolong Bu, Pak, jenengan jangan mati dulu ya, sebelum jenengan itu sudah bertemu Allah. Begitulah mungkin malam hari ini materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada yang janggal di materi yang kami terangkan tadi, sebelum kami tutup, seperti biasa saya buka momen tanya jawab atau dialog. Barangkali ada, monggo kami persilakan. Monggo. Habis ini kami langsung pindah, mohon izin langsung ke Demak nih nanti. Tadi malam ada di Boyolali Bu, hari ini malam ini di Purbalingga. Habis ini saya langsung pamit ke Demak nih nanti. Ada acara di sana juga. Ada Pak? Oh monggo, monggo. Yang saya pakai, saya Ahmad Fauzi dari Kupasen, Banyumas. Banyumas, iya Pak. Yang Sewu tadi datang terlambat dan belum mengikuti pembahasan tentang ruh. Ruh. Okay. Kalau saya pernah dengar itu ada istilah kholik, ada makhluk dan juga ada amrillah. Amrillah. Okay. Yang saya tanyakan terkait dengan ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amrillah. Min amri rabbi. Oh nggih, kulir ruh min amri rabbi. Pangapunten nyuwun dijabaraken tentang ruh malih. Nggih. Matur nuwun. Dari Bumi Mas. Oh Banyumas, Bumi Mas. Bumi Mas niku ning Papua niku. Muhammad, jikalau ada umatmu tanya tentang masalah ruh, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Ya. Ruh itu urusan Tuhanku. Sebab manusia itu mengenal ruh itu hanya sedikit. Illa qolilan. Kecuali hanya sedikit. Bila mana ada umatmu yang tanya tentang bab masalah ruh sampai detail, jawablah, ruh itu urusan Tuhanku. Kalau melihat ayat ini Bapak Ibu, secara pandangan syariat, siapapun tidak ada kapasitas untuk membahas tentang masalah ruh. Syariat loh ya. Sehingga ada fatwa yang mengatakan siapapun yang berani membahas tentang masalah ruh itu gak benar. Karena mandangnya dari sisi syariat atau tafsir muhakkamah. Sehingga dengan pandangan syariat jelas melihat makhluknya, bukan memandang kholiknya, nggak bisa. Pasti kita akan memandang Muhammadnya. Ngerti? Kalau sekarang mungkin jenengan memandang mukhlasonnya, kan makhluk niku. Memang benar. Saya makhluk mukhlason nggak ada kapasitas, nggak punya hak untuk membahas karena sifat mukhlason makhluk. Ayo kembali. Kalau Allah sifatnya hayat hidup, nek mukhlason mati. Orang mati apa bisa bicara? Halo. Sifat maut yang menjadi sifat mokhalnya Allah itu menjadi sifat wajib saya sebagai makhluk. Kalau maut mati, ya nggak bisa nyapa-nyapa lah Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Berhubung mandangnya dari sisi makhluk syariat, otomatis kelihatan makhluknya.
Kalau kelihatan makhluknya, nggak boleh Pak, siapapun ada yang menerangkan tentang masalah ruh. Amri Rabbi niku maksudnya adalah perkara Tuhan. Jadi masalah ruh itu urusan pangeran. Amri Rabbi, urusan pangeranku. Bapak Ibu, coba ayo diangen-angen dengan kalem-kalem ya. Manakala di dalam diri saya tidak ada hidup, tidak ada Allah, bisakah jasad ini berkata, halo? Gak bisa. Saya ngerujuk surat Al-Hadid ayat 3 tentang keberadaan Allah. Di manakah Allah itu? Dijawab di situ, huwa al-awwal wal akhir wal dhahir wal bahasa Purbalingga sederhana, Allah itu yoning jero, yoning jobo. Hidup itu njaba. Allah ning jero lan ning jaba gitu ya. Ini kalau saya bawa ke Mojokerto Bu, diguyu-guyu kepala desa saya. Muklason ini oleh-oleh dari Purbalingga ini. Mohon maaf. Berarti tanpa ada Allah dalam diri saya, otomatis jasad ini nggak bisa mengatakan. Kalau dilihat dari sisi kacamata hukum hakikat, walaupun keluarnya dari beliau Kanjeng Nabi, keluarnya dari siapapun si A sampai si Z, pasti kacamata hakikat itu melihat hidupnya. Berarti yang dawuh siapa? Allah. Kalau sudah hatimu iman yang menerangkan itu adalah Allah, maka tidak ada gap tabrakan dengan ayat ini. Itu tadi surat apa Pak? Menawi jenengan apal? Boten nggih. Sing jelas ayat itu gini Pak Bu, intinya. Muhammad, jikalau ada umatmu yang tanya tentang ruh, katakan itu urusan Tuhanku. Berarti yang jawab adalah Allah. Al-Anfal. Di situ Al-Anfal. Diling-iling Al-Anfal mbuh ayat berapa nanti dicari. Nah, berarti tinggal kita memandang dari kacamata mana. Kalau kita memandang dari kacamata hakikat, hakikat itu kacamata khusus untuk memandang Allah, basiroh ini, maka tidak salah. Gak salah. Sebab yang berkata Allah. Sama dengan Al-Khala tadi loh Pak. Yang berkata itu Allah. Cuman pada waktu itu yang memandang kaum am itu memandang makhluknya pakai kacamata syariat. Akhirnya itu tadi menuduh bahwasanya Al-Halat mengikrarkan diri sebagai itu Tuhan di situ. Jadi itu Pak, bukan ruh amr, bukan. Maksudnya adalah itu urusan amr, urusan Tuhanku. Berarti apa? Khalik. Kalau kita memandang dari kacamata hakikat, berarti melihat kholiknya, bukan makhluknya. Kalau kholiknya berarti salah enggak? Kalau Allah yang berkata, tidak salah. Begitu nggih? Jadi makhluk itu adalah asma Muhammad tadi. Kalau sekarang mukhlason ini, kholik adalah hidup yang menguasai diri Muhammad atau diri kita. Inilah yang dimaksud daripada surat Al-Baqarah ayat 115. Semua makhluk mulai jagat timur sampai barat yang menggerakkan itu adalah Allah. Di sini ada tradisi wayang kulit, Bu. Ada nggih? Saya mudah menggambarkan itu lewat wayang. Wayang itu apa bisa gerak sendiri, Pak? Apa bisa bicara sendiri? Yang bicara bergerak yang siapa? Lah, dalang itu Allah minongko, perumpamaan. Berarti wayang bisa bergerak karena digerakkan dalangnya. Di dalam kumpulan wayang itu macam-macam perannya. Perannya macam-macam. Ada kelompok Ngastino, ada kelompok Ngamarto. Di dalamnya ada Bendowo Limo. Nah, pokoknya kiri dan kanan. Sama manusia ya begitu. Di dalam Al-Quran disebutkan pasal 1 dan 2 surat apa tadi Al-Baqarah 257. Ada seseorang Allahu waliyul ladina amanu
yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ada golongan manusia itu ruhnya condong pada Allah, menjadikan Allah sebagai imamnya. Ada golongan manusia itu ruhaniyahnya condong kepada selain Allah. Itu sudah sama, golongan kanan dan golongan kiri. Nanti kalau sudah selesai dalang memainkan lakon, semuanya dimasukkan kotak. Nggak ada satupun wayang yang pakai baju, itu pun nggak ada yang hamil. Nggih mboten? Sama. Besok Pak Bu, kita ketika secara syariat dibangkitkan Allah, dikumpulkan di Roro Maksar, kita itu nggak ada yang pakai baju. Laki dan perempuan nggak ada yang bajuan. Di situ anak muda-muda tanya, Gus, kira-kira nggak kepinginan nanti lagi tuh? Boro-boro bahas kepingin itu, bahas keselamatan dia itu nggak sempat. Sampai diterangkan dalam satu makalah, orang yang mau babaran tahu Pak, melahirkan nggak terasa karena kaget pada yaumis sa'ah datang itu. Gitu, paham gitu? Apalagi ya nggak sempat lah Pak, sampai lirik-lirian nggak sempat, bingung karepe dhewe. Udah, itu bahasa syariat, itu ditegaskan nanti pada yaumis sa'ah. Lah kalau saya ambil hakikat yaumis sa'ah itu kapan? Ya sekarang. Anda kalau ruhaniyahmu itu sudah membumi hanguskan perkara selain Allah, syahwat apapun tidak ada. Nggak ada. Hanya satu kenikmatan Anda, bercinta, bersenggama hanya pada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir yang menghantarkan kau bisa bertemu Allah lah, jiwamu akan tenang. Wa qala aidan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Ini sudah. Kita nggak usah menunggu hari kiamat besok. Sekarang aja, ayo kita kiamat. Secara hakikat, bukan kiamat secara syariat. Begitu Pak ya. Oke. Saged diterima Pak nggih? Jadi amr temriku maksudnya adalah perkara Allah. Ya, ada lagi? Monggo, Mike Ibu E. Itu Ibu E kasih mik. Mohon izin Bu, niki kula live Bu juga ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Tegal, Yai. Saking Tegal. Nggih. Nggih, Yai. Pak enek kula niku pernah sanjang wong urip nggih kudu ceklan alif ba, alif ta, alif shin. Alhamdulillah alif kan pun dibuka Pak Yai waktu Iya. nggih. Kula niku badhe taken maknane ba ta alif shin. Ba tak shin. Nggih, sing ring kesmawon mboten napa-napa. Iya, Atur suwun sangat. Nggih. Bu, mohon izin, boleh saya terangkan hanya lewat WA? Pak, mohon izin kami tidak bisa menjelaskan lewat forum terbuka karena itu ada kaitannya dengan Al-Qur'anul Qadim. Lewat WA aja ya. Mangke kula wangsule mangke mawon mboten napa-napa. Lah ngoten lah. Kali niki rombongan. Gini mohon maaf ya. Okay. Huruf hijaiyah mulai alif sampai ya itu punya arti tersendiri dari sisi mutasabihat ya. Bukan saya khawatir nanti ada perseberangan, enggak. Tapi istilah orang hamil belum waktunya melahirkan masih dipaksa-paksa didendeno, diwat-watkan, ya enggak keluar-keluar Pak. Ini masih umur 5 bulan lah katakanlah. Ibu sebagai seorang wanita yang hamil walaupun dipaksa didendenke, bahasa Indonesia ini mriki didendenke ya Pak, nggak akan bisa keluar. Nanti kalau sudah waktunya, wat itu akan keluar sendiri. Kecuali prematur. Kemarin Alif itu prematur Bu. Jadi lewat dokter dibedah. Untuk bak taksin belum prematur. Mohon izin Pak, mohon maaf.
bila mana kami belum menjelaskan di forum terbuka ini, karena itu berkenaan dengan al-mutasyabbihat Al-Quranul Qadim. Insya Allah Bu, mungkin kalau Allah mengizinkan akan kami jawab ketika saya perjalanan ke Demak nanti. Ya, insya Allah begitu. Ini yang di HP saya namanya siapa? Saya juga lupa. Kemarin yang di kesesi saya minta pertanyaan Awa Muhammad Gandeng loh Gus. Iya tahu, cuman di HP saya kan namanya Namanya Bali ya Aulia Gus. gini aja lah, nanti sampean ping saya. Nggih. Kan saya nggak tahu tak banyak di nomor HP saya banyak Nggih. banyak, jadi Nggih. dan kapasitas di HP saya nggak mencukupi, akhirnya saya masukkan di email baru bisa mencukupi. Nggih, Pon. Entah di emailnya itu siapa namanya jenengan, yang jelas saya nggak lupa gitu. Nggih. Mohon maaf nggih Gus. Nggih, sama-sama. Iki buka rahasia maunya. Nggih, ada lagi mungkin monggo. Ah, itu Bapak I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perkenalkan Gus Jibril, saya dari Majenang, dari Cimanggu Majenang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah. perbatasan, Perbatasan. Cilacap Barat. Iya. Sebelum ke ranah pertanyaan, saya mau cerita sedikit gitu. Kata orang mungkin saya sekarang udah sembuh, baru sembuh ini. Awal Ramadan itu saya baru sembuh. Kata orang gendeng saya selama 7 tahun. Oh, alhamdulillah. Justru kok sekarang malah konsep saya itu terkait pemahaman konsep tentang ketuhanan mulai malah nggak ada Gus. Malah Semuanya nggak udah ada. nggak ada sama apa-apa gitu. Iya. Saya bertanyanya itu apakah keyakinan saya itu benar sekarang itu. Jadi malah saya konsep tentang af'al, asma, sifat, zat itu sudah malah Sudah nggak nggak ada. ada. Iya Betul. itu. Terima kasih Gus, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan benar. Secara ringkas ya, benar. Tapi prosesnya sama aja Kak bingung, ya tak jelas sih. Gitu. Saya dari Mojokerto untuk datang ke sini, perlukah konsep kendaraan? Perlu ya? Perlu. Saya pakai sepeda motor boleh, pakai naik bus boleh, bawa mobil sendiri juga boleh, jalan kaki pun juga boleh. Itu konsep. Yang konsep itu bagaimana saya bisa sampai pada tujuan. Tujuan saya adalah ke Purbalingga, bertemu saudara-saudara di sini dalam rangka silaturahim. Nah gitu dah. Ketika saat saya sudah sampai di sini, konsep-konsep itu tadi mana? Tak tinggalkan dah. Jalan yang saya lewati boleh lewat Semarang, boleh lewat manapun silakan. Bahkan lewat pesawat pun udara boleh. Dan juga diperbolehkan berhubung nggak ada bandaranya di Purbalingga. Di atas Purbalingga saya nyeblok. Boleh tak? Boleh. Boleh. Itu konsep. Jalan, syariat, itu semuanya konsep. Ya. Tapi ketika saya sudah sampai di sini, mana konsep itu tadi? Saya tinggalkan toh? Udah saya tinggalkan. Di sini saya berkasih mesra, fokus, fastakim kata Allah. Nikmat tono sudah bertemu dengan sampean. Karena sudah sampai 7, konsep-konsep sudah tidak tangguh. Itu yang saya katakan, manakala Anda sudah di musyahadah, ini bertemu Allah, mana semuanya hilang toh? Ilmu tadi yang menuntun kita untuk menuju dan bertemu terhadap Baitullah, rumah Allah, sudah nggak ada, kita tinggalkan, ya toh? Terus 2 syarat tadi, ya toh, yang wajib didatangkan, sudah tidak kanggo, nggak kanggo, bahasa Indonesianya apa? Nggak terpakai sudah. Karena sudah sampai tujuan. Dalam dunia pemerintahan, kalau dana yang ku usulkan dari program pembangunan itu sudah turun cair. Yang tadinya saya melewati Pak Camat, ya butuh tanda tangan si A, si B, si C. Kalau dana itu sudah turun cair, sudah nggak butuh proposal tadi. Tinggal selanjutnya bagaimana saya mengolah dana ini sesuai dengan petunjuk. Udah. Nanti mengajukan lagi konsep itu, pakai lagi. Sama. Ketika kita sudah di musyahadah, ya
Ada yang seperti Nabi Idris, ada yang seperti Nabi Muhammad, ada yang seperti Nabi Musa, terserah. Ikut siapa Anda? Kalau ikut Nabi Idris, nggak mau turun. Nggak mau turun. Kita punya istri, udah kita tinggal. Kita punya anak, sudah kita tinggal. Kita punya bisnis, itu kita tinggal. Kita sudah tidak campur bersosialisasi dengan masyarakat. Udah. Entah Anda ke tengah hutan, apakah Anda di tengah masuk dalam gua sendiri. Pokoknya sudah tidak campur dengan urusan sosial terhadap masyarakat. Nabi Idris kan gitu, politik kepada Allah. Allah katakan, syarat untuk bisa ke surga Idris, ini Allah ya, harus mati dulu. Harus mati dulu. Syarat itu. Kalau sudah masuk di surga, pada umumnya ya sudah, tidak akan mengalami kematian lagi. Nabi Idris, itu jajal Pak, aslinya jajal. Saya coba ya Allah matikan saya. Kita masih berbicara syariat ini Pak ya, bicara syariat dulu. Allah mematikan Nabi Idris, kemudian diangkatlah Nabi Idris ke surga. Ketika sudah di surga, Idris gimana rasanya? Enak. Ayo sudah turun. Loh, katanya kalau sudah mengalami kematian itu nggak mati lagi, sudah di surga. Saya harus tetap di sini, ya Allah. Itu berarti hamba sing bandel itu. Nah, ini contoh aja Pak ya, contoh itu memang harus ada di situ. Ya, artinya siapapun panjenengan kalau pernah merasakan musyahadah, nggak ingin keluar lagi, nggak ingin. Dengan pertimbangan daripada ruwet lagi. Tapi mohon maaf, kita diperankan Allah seperti siapa? Nabi Idris kah? Nabi Muhammad kah? Atau Nabi yang lain? Kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih. Kita diperankan seperti Nabi Musa, misalkan, atau Nabi Muhammad. Ya turun lagi, campur dengan masyarakat. Cuman visi dan misinya ketika saat campur kepada masyarakat, sampaikanlah apa yang telah kau alami ketika di musyahadah. Inilah maksud daripada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Satu makalah dikatakan a'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Kenalilah Allah dalam dirimu. Setelah itu kenalkanlah anak istrimu pada Allah. Secara otomatis Pak, Anda kalau sudah meyakini kebenaran konsep dari Kanjeng Nabi untuk bertemu Allah, Anda secara otomatis melihat anak istri. Akhirnya Anda tariklah untuk melakukan konsep itu. Itulah bentuk ku anfusakum wa alikum naro. Jadi Pak, konsep jenengan itu gak salah. Tergantung Allah memperankan jenengan ini seperti Nabi Idris, apakah Nabi yang lainnya. Tak tarik secara hakikat, kematian secara hakikat adalah menafikan keakuan atas wujudnya selain Allah di dalam dirimu. Yang tadinya merasa wujud, yang tadinya merasa hidup, itu dinafikan. Terus setelah itu tajalli atau muncul keakuannya Allah atau Sang Yang hidup. Disitulah konsep sudah tidak berguna lagi, karena jenengan sudah bersenggama dengan Allah. Oke, ada lagi? Monggo Ibu. Nggih, kehormatan buat Ibu, kula nyuwun oplosnya. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Mukhlason Rosid, Iya. dan yang saya hormati kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini di kediaman Bapak Sabar. Bapak Kiai, kebetulan mungkin profesi
kami sama di Inggih, pemerintahan ini ada pertanyaan sifatnya umum. Umum, Tapi inggih. ini juga saya kepingin tahu apabila kami ini bertindak bersikap di pemerintahan. Pertanyaan saya begini Bapak Kiai. Tadi salah satu syarat agar kita bertemu dengan Allah, salah satunya yaitu amalan solihah. Nah, kebetulan kami profesinya sama, yaitu kapasitinya sebagai pemangku kebijakan, sebagai kepala desa. Sangat umum pertanyaan saya. Terkait dengan COVID ya, Inggih. dari 2020 udah satu, bahkan sakjane sampai sekarang ini juga kita masih harus hati-hati terkait Iya. dengan pandemi ya. Untuk semuanya saja kita harus jaga diri, kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Pertanyaan saya begini Bapak Kiai, sebagai pemangku kebijakan dari 2020 sampai saat ini itu tidak terlepas dari bantuan-bantuan kepada masyarakat. Masyarakat. Nggih. Nggih. Nah, dari berbagai bantuan ini, kami sebagai pemangku kebijakan, sebagai stakeholder, itu kita berupaya maksimal. Betul. Bagaimana caranya untuk mengupayakan agar kesejahteraan masyarakat ini bisa tercapai dengan Betul. maksimal. Tetapi di sini semuanya ada regulasi, aturan dan sistem. Betul Bu. Apabila bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, Iya. mohon izin Bapak Monggo. Kiai, ini kadang-kadang warga atau masyarakat ada yang bilang, oh ini bulurah orang ngerti, bulurah anu pilih kasih dan lain sebagainya. Mohon izin terkait dengan syarat untuk bertemu dengan Allah yaitu amalan solihah, bagaimana cara dan sikap kami agar tidak salah langkah atau tidak Iya. menyalahi prosedur agar kita bisa menjadi masuk dalam syarat bisa bertemu Allah. Demikian pertanyaan kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, matur suwun, sangat baik. Apa yang sampun jenengan tanyakan dan itu juga teralami terhadap diri saya. Intinya Bapak Ibu pada saat itu, baik Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa pada saat itu banyak cacian atau hinaan dari masyarakat yang kurang memahami tentang masalah bantuan keuangan dari pemerintah. Padahal kita satu sisi sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Tetapi dari pihak masyarakat, saya juga sama Bu, seperti panjenengan. Astu sami. Dan kita ditekan atau dianjurkan oleh pemerintah lewat undang-undang dari pemerintah perdesaan atau dari Juknis yang kita terima. Di situ memang ada aturan tahapan yang harus, persyaratan yang harus bisa menerima bantuan keuangan dari pemerintah memang. Kalau tidak mencapai persyaratan ini tidak punya hak untuk menerima. Kadang-kadang memang masyarakat kita itu bicara seperti itu karena memang SDM-nya terbatas. Terus bagaimana caranya kita bisa bertemu Allah di saat takdir yang qobdi? Ini kan ada dua, takdir basti dan qobdi. Basti itu enak, qobdi nggak enak, termasuk dicaci masyarakat. Berarti nasib jenengan kali kula sami pada saat itu. Nggih. Pun. Lah, bagaimana kita mensikapi supaya kita itu bisa bertemu Allah di situ? Persyaratan apa? Ini secara ruhaniyah pribadi kita harus melihat Allahnya, sebab apa Allah menggerakkan si A itu mengatakan perkara tersebut sehingga menjadikan cacian. Kita tidak boleh melihat suara yang muncul, argumen yang muncul dari sisi makhluk. Kita harus sibuk melihat semuanya itu datangnya dari Allah. Cuman di situ menimbulkan satu pertanyaan, sebab apa Allah mentakdirkan si A bicara begitu? Sebab apa? Kalau kita berbicara sebab manusiawiyah secara umum, karena dia SDM-nya di bawah rata gitu toh. Itu aja. Tapi aku yakin masyarakat pada saat itu kalau mengerti betul
Di situ tidak mungkin, ketika tidak mendapatkan, nggak mungkin akan mengatakan dan menyalahkan Bu Lurah atau Pak Lurah. Bahasa secara fisik sederhana karena belum mengerti. Mungkin di situ, mungkin. Kalau dia dasarnya nggak ada sakit hati, mungkin di situ. Kalau dasarnya sakit hati macam-macam, Pak. Mohon maaf tadi saya katakan, sakitnya hati ketika mungsuh satu dengan mungsuh yang lain ini tidak cukup 1-2 bulan, bahkan 1 tahun, akibat dari beda pilihan. Mohon maaf Bu, kami pun juga dari sisi tetangga itu, walaupun saya sudah dilantik di periode kedua, ada indikasi upaya untuk menjatuhkan saya. Di sana ada istilah, mohon maaf Bu ya, mohon izin, PTSL. Mungkin di sini juga ada ya, juga ada. Kita sudah melakukan sesuai prosedural. Tapi namanya asalnya mungsuh kan masih mangkel Pak. Kadang-kadang ya, cari celah-celah bagaimana caranya bisa dijatuhkan lewat PTSL. Asalnya Prona terus jadi PTSL. Jadi saya sempat Bu di situ menghadapi hukum terkait masalah itu. Berhubung kami dan teman-teman itu tidak merasa di situ, maka justru setelah laporan itu kami dipanggil dan kami katakan selanjutnya di cross check di lapangan, alhamdulillah nggak ada bukti yang mengikat, yang menguatkan. Malah saya ada punya hak untuk lapor balik. Lagi saya sebelum menjadi kepala desa mulai tahun 2012 akhir, 3 tahun sebelumnya saya masuk penjara Bu. Sudah ngalami masuk penjara terkait pasal 170 junto 160. 170 saya oleh karena kakak saya Kiai Dimyati pada saat itu didukung oleh ulama seluruh kota Mojokerto untuk mencalonkan menjadi bupati Bu. Dia dibegal oleh seseorang, nggak usah tak sebutnya ya, inisial seseorang, dijatuhkan di kesehatan. Dalam iman jenengan sudah tidak meyakini kalau munculnya hinaan itu datangnya dari si A, tapi langsung dari Allah. Sebetulnya Allah itu menyapa kita, Bu Ima, saya di sini. Sebetulnya itu dengan amping-amping si A tadi, ngerti amping-amping? Deleki loh, ngumpet ya. Allah ngumpet pada si A, bicara, Bu Ima saya di sini. Nah, kalau kami jelaskan sejelas-jelasnya loh ya, yang berkata itu Allah. Makanya syarat untuk bisa bertemu Allah di situ, jangan kita melihat makhluknya, tapi lihatlah hidup yang menggerakkan. Dan perkara yang gak enak ini seperti ini Pak. Umpama Allah itu laksana seorang wanita yang cantik. Kita taruh sekarang Bu Ima, mohon izin Bu, mohon izin. Saya berjalan di pinggir rumahnya Bu Ima. Bu Ima ada di jendela membawa batu, menghantam kena kepala saya. Hantaman batu itu bagaikan takdir yang gak enak. Coba, kalau saya melihat batunya, marah enggak? Sakit enggak? Tapi kalau saya melihat Bu Ima, saya tersilau enggak? Tersilau. Pasti saya terpesona. Sama. Tapi kalau melihat si A-nya, apalagi dulu nggak dukung aku, ya kadang-kadang kita memakai hukum inting-inting. Tahu inting-inting? Awas kan yo, apa itu? Ancaman. Apa itu? Ancaman ya, awas dalam hati. Awas kan ngurus surat kata tanda tangan. Umpama. Tapi kalau melihat Allahnya, aku yakin tidak akan sakit hati kita terhadap si A, apalagi terhadap Allah. Yang ada adalah tatmainnul qulub. Sebab makna daripada zikir itu tidak diucap Allah, tidak diucap Allah, baik lisan maupun hati, enggak. Yang dimaksud zikir, adzikru. Makna zikir itu adalah ingat. Makna secara lugot, secara istilah adalah hati sadar dan menyadari lewat rasa
bahwasanya yang berperan hanyalah Allah. Itu zikir sebenarnya. Bukan zikir itu yang dimaksud ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Itu Allah, Allah, Allah. Bukan itu. Itu secara thariqah, secara syariat. Tapi secara hakikat yang bisa menjadikan ruhaniyah itu anteng, damai. Zikir yang hati sadar bahwasanya semua itu yang berlaku adalah Allah. Ini kan gak diucap, Pak. Tapi dirasa. Itu cara untuk kita bisa bertemu terhadap Allah. Lihatlah Allahnya, jangan melihat takdirnya. Begitu Pak ya. Oke. Dalam? Iya, lebaran terus. Memang profesi ibu dengan saya persis jadi nasibnya seperjuangan Bu, jenengan kali kula. Nggih, seperjuangan senasib. Apalagi terkait BLT Bu. BLT mohon Pak, maaf Pak, entah di sini undang-undangnya sama, perdanya dengan Mojokerto atau tidak. Ini sejarah saja. Dulu pernah diwajibkan bagi kami BLT 40% Bu. Terus kami mensikapi hanya 10%. Pertimbangan apa? Pertimbangan karena di warga saya lebih manfaat saya bangunkan. Kalau saya bangunkan ini yang menikmati tidak hanya kita tapi anak putu kita. Tapi kalau saya alokasikan sampai 40, katakanlah satu orang mendapatkan 600. Kira-kira uang 600 cukup 1 bulan Pak? Nggak cukup. Yang menikmati individu, gitu tak? Nah, dengan dasar itulah akhirnya kami bermusdes dengan tokoh, dengan BPD, LPM. Bahkan pada saat itu dari pihak kecamatan saya undang untuk memutuskan masalah BLT muncul berapa persen. Pada waktu itu saya memutuskan 10%, tapi mohon maaf akhirnya jadi rame. Lah sekarang maksimal 25%, minimal 10% BLT yang harus kami keluarkan dari dana desa. Ya Bu. Lah, mengacu pengalaman kemarin, maka awalnya kami dengan lembaga itu hanya mengucurkan 4%. Tetapi karena pengalaman ini ada kita ngambil minimal aja. Minimal berarti 10% biar nggak kegeran lagi gitu loh. Padahal semua apapun dana yang sudah dialokasikan pemerintah pusat terhadap kita, itu kepala desa punya kewenangan untuk memutuskan lewat kebijakan beliau-beliau itu. Tapi tidak berseberangan, harus tidak berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Yang 40 terus kami ambil 10% kalau mau jajal. Jajal itu nyacak nih loh, mencoba bagaimana. Tapi memang ada resiko Bu. Akhirnya pencairkan dana desa saya biasanya 2 termen menjadi 3 termen. 3 termen pun cairnya itu tanggal 25. Berarti kita tinggal 6 hari untuk mengerjakan program. Nggak bisa. 25 Desember kemarin itu pas Natalan pisan. Nggak bisa saya mengerjakan dengan jangka waktu 6 hari. Akhirnya apa? Silpa. Saya kerjakan untuk bulan tahun berikutnya. Begitu. Biar tidak salah, saya silpakan. Nah, penyerapan dana di tahun 2022 saya tidak bisa dikarenakan saking mepete tanggal pencairan tersebut. Begitu Bu. Jadi kembali pada pertanyaan, kita harus tetap untuk merasakan, melihat hanya Allahnya yang berperan. Begitu. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah cukup? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tegal Gus. Ampunten badhe curhat niki. Nggih. Sesamune kula secara hakikat niku ngerjakaken sirul asrol teng manah kula. Dipandang secara teng syariat niku bertentangan Gus. Kadang-kadang niku napa salat mawon kangge mboten kangge waktu, bolong-bolong Gus. Bolong-bolong ompong niku kebanyakan ompong Gus niku Gus. Nggih terus terang ngoten. Niku kedahe tepipun teng panjenengan niku Gus. Ampun nggih Gus.
Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mau sowan untuk bertemu Allah, ada dua sistem di sini. Pertama sistem wasilun, kedua sistem majdubun. Tinggal kita milih sistem yang mana. Apa sistem wasilun? Sistem dari bawah ke atas. Istilah kita naik tangga. Sistem di mana kita dari syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Itu sistem wasilun. Dan sistem ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan tabi'ina sholihin. Manakala sistem ini dihadapkan di masyarakat awam, itu tidak berseberangan. Karena ketika beliau melakukan kholwat itu tetap hukum syariatnya dijaga. Tetapi ketika melakukan hukum syariah, dijadikan dia sebagai hakikat untuk menuju makrifat pada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Inilah yang dimaksud Rasulullah dalam satu hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Satu. Kalau ini mah maklum, di mata masyarakat, syariat, thariqat bisa diterima. Tapi toh masih banyak yang tidak mau menerima dengan alasan saya masih muda. Belum di situ. Kebanyakan di situ. Belum waktunya. Saya masih banyak tanggungan, banyak hutang. Nanti aja kalau sudah selesai. Aku tanya, umur kamu tinggal berapa tahun? Kan nggak bisa jawab kita, nggak bisa. Sisanya kita tinggal berapa? Nggak bisa menjawab. Sistem yang kedua majdubun. Sistem mulai atas turun ke bawah. Ini Bapak. Intinya sistem di mana jenengan ini sudah tidak lagi mempunyai toleransi terhadap hukum syariat. Gambarannya gimana? Gini. Apapun yang dihadapkan Allah, saya setiap hari rujukan ini ngati. Saya sekarang disuruh kerja. Di dalam kerja ini dia sibuk untuk bertemu Allah. Udah nggak ngereken yang lainnya. Maghrib datang Allahu Akbar. Tekun kerja. Karena dia menikmati bertemu Allah ketika saat jasad melakukan pekerjaan. Miturut hukum syariat thariqat seperti itu jelas dikatakan salah. Nah gitu ya. Dikatakan salah. Kadang-kadang juga lain persoalan lagi. Mana yang menurut syariat itu wajib kita tinggalkan. Mana yang menurut syariat itu harus dilarang kita lakukan. Nah, karena beliau itu merujuk pada apa yang ada di dalam hati. Pertanyaannya, apakah itu salah di mata Allah? Nah gitu dah. Kalau di mata manusia jelas saya boleh mengatakan secara hukum syariat salah. Tapi di mata Allah saya nggak berani mengatakan itu salah. Nggak berani. Karena apa? Karena saya sibuk melihat Allah. Yang membuat seperti itu siapa? Itu pribadi saya loh ya. Sehingga siapapun panjenengan lewat sistem majdubun atau wasilun, aku nggak berani komentar. Artinya nggak berani komentar menyalahkan. Karena yang kupandang dari sisi Allah. Ini jawaban saya, Pak. Tapi kalau saya jawab dari sisi sistem wasilun, ya keliru. Sistem wasilun loh ya, ya keliru. Tapi kalau saya jawab dari sisi hatiku melihat Allah, saya nggak boleh mengelirukan, itu nggak boleh, menyalahkan nggak boleh. Itu benar. Ing mungguh Gusti Allah. Coba, mungkin kita buka sejarah Raden Said ketika dia suluk
di sungai. Berapa bulan dia melakukan sholat secara syariat? Halo? Enggak toh? Terus gimana? Hukum hakikat berbicara. Gak bisa menyalahkan. Karena apa? Karena di saat dia majdubun itu jelas Allah menarik akal sampean dari persoalan-persoalan urusan dunia. Berarti bighairi aklin. Seperti halnya orang yang, mohon maaf Pak, nggih. Anak kecil itu gimana? Bighairi aklin. Bisa dihukumi? Ya sudah. Dari dasar itulah kami tidak bisa menyalahkan panjenengan. Bolong sing bolongnya sopo, buntu yang membuntukan sopo. Saya itu sibuk melihat soponya Pak, tidak melihat makhluknya jenengan. Saya sibuk melihat soponya. Paham Pak G? Jadi entah Allah memperjalankan kita di Wasilun atau di Majidubun, tapi jujur kami mulai saat tahun 2000 sampai 2023 memang saya memakai sistem Wasilun. Andai kata saya memakai Majidubun, nggak mungkin bisa sampai di sini. Nggak mungkin Pak. Mungkin di Mojokerto langsung di-cut. Udah, di-cut sudah. Berhubung saya memakai Wasilun, pilih amannya biar sedikit dengan sedikit iman umat manusia itu beralih. Yang tadinya beriman pada selain Allah, sekarang iman pada Allah. Contoh, tadi berkenaan dengan pertanyaan Bu Lurah ya. Saya tadi beriman yang berbicara, yang memaki, yang menghina itu adalah makhluk. Kayak gitu toh. Saya yakin makhluk karena wujudnya makhluk. Lah, sekarang saya beralih, yang tadinya iman saya terhadap makhluk, saiki iman pada Allah. Berarti yang bicara tadi siapa? Allah bagi saya. Sama halnya gini Pak. Ini musim hujan. Biasanya musim hujan itu kalau debit air itu tinggi hujan, terjadilah banjir. Kalau sudah terjadi banjir, rentan tanggul ini jebol. Ya. Terus terjadilah jebol. Ya dengan imannya siapa yang jebolkan? Umum mengatakan banjir, air itu. Aku tanya, air dengan tanggul makhluk mboten? Nah, makhluk. Makhluk punya enggak kapasitas untuk merusak? Lihat saja. Tinggal kita memandang kacamata mana. Kalau kacamata syariat, ya jelaslah secara akal ngomong kalau tidak ada banjir, tanggul tidak akan mungkin jebol. Cuman kita tidak menyadari Pak. Di dalam, di luar air itu ada Allah. Gak sadar. Karena mata hati kita yang disebut basiroh tertutup, buta alias, sehingga tidak bisa melihat Allah di situ. Yang tampak, yang nyata akhirnya adalah makhluk yang berupa air. Itu pasti Pak. Inilah yang dimanfaatkan oleh nafsu dalam diri kita untuk mendoktrin bahwasanya yang jebolkan tanggul adalah makhluk yang disebut air Akal ngomong, ya. Akhirnya akal disuruh nafsu kita untuk bicara pada hati, pada ruh. Ruh percaya kalau yang jebolkan tanggul adalah air. Berhubung ruh ini tidak punya barometer, alat untuk menetralisir kabar itu, percayalah hati kita, iman kita akhirnya jatuh pada makhluk. Inilah pasal 2 ayat Al-Baqarah ayat 257. Ini condongnya akhirnya hatiku pada makhluk, condongnya imannya pada makhluk. Akhirnya saya marah-marah Pak, karena di pinggir tanggul itu kami punya tambak, siap manen, besok manen, sekarang kena banjir. Akhirnya ikannya ini melebar ke sungai kecil, melebar ke rumah-rumah orang. Bangkrut ya saya. Marah enggak aku? Marah. Marahi siapa? Akhirnya marahi pejabat-pejabat. Akhirnya ngomong, wah gak kuat tanggulnya,
Gara-gara semennya kurang. Lah gitu dah. Akhirnya ngelambrak gak putus-putus. Yang terjadi penyakit di dalam hati, itulah yang Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Panas hati disonggo dewi. Ya, kalau panasnya matahari bareng-bareng. Yakin yang panas itu kita sendiri. Tetangga nggak mungkin ikut panas. Salah kita sendiri. Oleh sebab itu, mohon maaf kalau saya melihat soponya Pak, saya tidak akan pernah bisa menyalahkan. Itu yo karena Allah, yang wasilun yo karena Allah. Tapi hukum sunatullah mesti berkata, walaupun kita menanam biji kacang nggak ada kulitnya, nanti kalau tumbuh menghasilkan ada kulitnya, pasti. Nanti syariat dengan terbangun dengan sendirinya di situ. Nikmat bertemu Allah waktu makan, nikmat bertemu Allah waktu sholat, dan begitu. Allah nanti akan mengarahkan sendiri, sendiri. Oke. Tasik wonten ada lagi? Cukup? Ini jam 10:30. Di sini sudah masuk Bu, nggih? Sudah masuk, pemerintahan sudah masuk ya? Sudah aktif, nggih? Nggih. Mungkin untuk menghormati teman-teman kita yang besok itu ada kerja, bisa kita tutup. Untuk jadwal 3 bulan ke depan itu jatuh tanggal 21 Juli ya, Jumat yang ketiga. Entah urusan terletak di Jawa Tengah sebelah mana, saya nunggu informasi mawon. Nanti pengurus terserah nanti bagaimana, begitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan disertai Allah, hidayahnya Allah, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat baik terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ja'alna ya Allah auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika wa min ahli ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika. Ya Allah, selamatkanlah kami dan anak putu kami dari kekejaman nafsu. Berikanlah cahaya kami, terangilah hati kami dengan cahaya kamu ya Allah, dengan cahaya hidayahmu ya Allah, dengan cahaya rahmatmu ya Allah, dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah, terhadap anak dan keturunan kami sampai akhir hayat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yassir lana fi kulli umuri wa afina wa ilaihim. Ya Allah, mudahkanlah persoalan apa yang kami terima darimu ya Allah dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.